spill. Habis ini kita spill. Apa yang bagus ya? Lagi apa Mbak Cantik? Udah disematin lagi, beres-beres. Dibaca dong Cila, ini dibaca. Dari tadi coba dibaca aja sih. Lagi di rumah. Lagi benerin laptopnya nggak bisa. Lana kok nggak ikut ke Banyuwangi? Kan kerja ya, kali mau ikut ke sini terus? Tidak dong, aku juga sekolah, nggak bisa laptopnya. Sebelum lem biru Ci, lempar beli baru boleh. Kak, gabut kan aku? Iya gabut. Kenapa laptopnya Ci? Laptopnya nggak bisa, kayak muter terus gitu. Sebel. Kalau lulus kuliah di mana? Nggak tahu Mas, yang penting kuliah. Coba restart dulu Mas. Bisa emosi. Diaman. Sebentar. Lagi emosi. Kuliahnya di kampus Ci? Iya di kampus. Gak bisa, laptopnya gak bisa. Jadi tinggal di Jakarta nggak Ci kalau lulus? Insya Allah. Pak Maul nggak diundang kemana ya? Bekas luka ini emang dari kecil ini.
Watching from Philippines, Ochi love you too. Pretty sale. Di service di kayaknya ada virus. Kolak apa gitu? Kolak. Ada apa ya keju? Gak kena lah tapi Gak kena. muter apa? Mesti gak kena piye? Sinyalnya apa? Kalau ketemu ini Mungkin ibu wis ngomong aja disilih-silih nih wis. Telepon nang cak laptopnya kok gak kena apa-apa mana? kusut. Oh, Prabu. Gaya. Anda itu. Wah, dasar bet. Ci tanggapannya soal rambut mau Tahan. tanggapan apa ya? Ya udah, kelihatan lebih muda. Terus aku ini mau nonton apa? Nonton YouTube. Ya, boleh. Amat lah. Yang tidak bertuliskan nama ataupun juga alamat si pengirim. Di bagian amplop itu cuma tertulis apa? The new owner atau pemilik rumah yang baru. Ternyata isinya adalah sejarik surat yang ditulis tangan Wak. Nah, surat inilah yang bikin Derek sama keluarganya geger langsung. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Di malam minggu ini seperti biasa aku sudah siap menemani kalian dengan membawakan satu kisah kriminal yang terjadi di Amerika pada tahun 2014 lalu. Wak. Kasus yang akan aku ceritakan ini bisa dibilang cukup berbeda dari biasanya karena dalam kasus ini tidak ada panjang apa kejadian pendek? berdarah-darah sebagaimana Dua-duanya. kisah kriminal yang kalian dengar. Boleh. Wak. Berbeda dari itu, kejadian mencekam yang meneror korban dalam kasus ini justru berasal dari sebuah benda yang kelihatannya sepele. Apa itu? Secari kertas surat. Ya, nah tapi Wak, surat ini ternyata bukan surat sembarangan gitu. Si pengirim surat ini menyebut dirinya sebagai watcher yang sudah memantau kegiatan korban beserta keluarganya di rumah baru mereka. Jadi macam stalker gitu. Wak. Dan surat itu terus berdatangan hingga membuat korban ini depresi karena dia merasa sudah diawasi sama orang jahat. Ini lebih seram lagi dibanding hantu. Wak. Dan sebelum aku masuk ke pembahasannya, aku mau disclaimer dulu kalau kasus malam ini termasuk kasus kriminal unsolved Wak, ya, belum terpecahkan. Makanya itulah aku harap kalian menyimaknya dengan seksama supaya nanti di akhir kalian bisa memberikan pendapat kalian tentang siapa sebenarnya The Watcher ini ya. Jadi sekarang tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke ceritanya. Check it out. Oke Wak, jadi kejadian ini bermula pada bulan Juni tahun 2014 ketika keluarga Brodus memutuskan untuk membeli sebuah rumah baru. Nah, keluarga Brodus ini terdiri dari ayah yang bernama Derek Brodus, ibu yang bernama Maria Brodus, anak pertama laki-laki mereka berusia 11 tahun pada saat itu, anak kedua perempuan mereka berusia 10 tahun, dan anak bungsu mereka berusia 7 tahun. Jadi tiga anak, dua mama bapak namanya Derek sama Maria. Ya, nah pada saat itu Derek sama Maria ini berkeinginan untuk mengajak anak-anak mereka pindah ke sebuah rumah yang sesuai dengan rumah impian mereka. Jadi dream house-nya Brodus family itu.
Lah kok diem bae, baca dong. Ada basementnya juga, ada juga. Nah, Derek sama Maria ini membeli rumah itu dari pemilik sebelumnya yang bernama John dan Andrea Pucci. Bayar sama Derek dan Maria untuk membeli rumah itu mencapai 1,3 juta USD atau sekitar 18 miliar. Dia beli rumah. Oh, dan singkat cerita, setelah rumah itu berhasil Ini Cak Nan makan aja nggak ngomong loh. Derek ini nggak langsung mengajak Bagaimana keluarga itu? di sana rupanya, Wak. Pada saat itu memang ada beberapa bagian rumah yang ingin direnovasi terlebih dahulu sama sepasang suami istri ini. Alhasil Derek pun mulai memperkerjakan beberapa tukang untuk merenovasi rumah barunya. Mereka masih tinggal di rumah lama, Wak. Sampai akhirnya pada tanggal 4 Juni tahun 2014, ketika Derek ini baru saja kelelahan, memilih untuk istirahat bentar. Nah, lalu setelah beristirahat HP-nya panas bro. ini beranjaklah pergi menuju ke kotak surat yang memang terdapat di depan rumah mereka. Pada saat itu dia macam mau memeriksa surat-surat yang masuk gitu loh, Wak. Barangkali ada surat yang penting gitu kan. Wah, kelas Ketika besar kotak nih. surat itu dibuka, Ini punggungnya waktunya terlalu banyak. Boyoknya kecil. tapi ketika dia di situ dia melihat ada sejaring amplop Oh sekarang jarang live, sibuk kerja. nama atau juga alamat di bagian amplop Sibuk kerja dari duit sama mama sukses cari duit yang banyak. Si kuliahnya nanti di Jakarta, nggak tahu. isinya adalah sejaring surat yang ditulis tangan, Wak. Siapakah aku? Akulah Doja. Apa dan anak mereka berusia 7 tahun. Tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke ceritanya. Check it out. Oke, Wak, jadi kejadian ini Panas bermula sih. pada bulan Juni tahun 2014 ketika Pasti keluarga kan minumnya Brodus nanti. memutuskan untuk membeli sebuah rumah baru. Nah, keluarga Kurang Brodus minggu ini aku terdiri dari dari kepiting ayah yang kedua. bernama Derek Brodus, ibu yang bernama Maria Brodus, anak pertama laki-laki mereka berusia 11 tahun pada saat Kapan itu, bet sama Mas Kana anak kedua kemarin? perempuan mereka Udah. berusia 10 tahun, dan anak bungsu mereka Kecil lagi berusia apa itu? Udah ditulis lagi Bapak beres-beres. namanya Derek sama Maria. Lagi Ya, di nah, pada rumah saat itu, Derek saja. sama Maria ini berkeinginan untuk mengajak anak-anak mereka pindah ke sebuah rumah yang sesuai dengan rumah impian mereka. Jadi dream house-nya Brodus family itulah. Dan setelah survei beberapa kali, akhirnya mereka menjatuhkan pilihan pada sebuah rumah bergaya Belanda yang terletak di 657 Boulevard, kota Westfield, New Tadi Jersey. temu foto Nah, rumah pemberi ini pan. pertama kali dibangun ternyata Itu di rumah tahun ayah. 1925 dengan luas sebesar 340 meter persegi. Dilengkapi dengan 6 kamar tidur, ada basementnya juga, dan juga ada loteng. Nah, Derek sama Maria ini membeli rumah itu dari pemilik sebelumnya yang bernama John dan Andrea Pucci. Gak tanggung-tanggung loh, Wak. Uang yang harus dibayar sama Derek dan Maria untuk membeli rumah itu mencapai 1,3 juta USD atau sekitar berapa? Ujiannya Maret. 18 miliar. Dia beli rumah. Oh, Januari, dan Februari, singkat Maret. cerita, Maret, setelah April. rumah itu berhasil dibeli oleh keluarganya Brodus ini, Derek ini nggak langsung mengajak keluarga pindah ke sana rupanya, Wak. Pada saat itu memang ada beberapa bagian rumah yang ingin direnovasi terlebih dahulu sama sepasang suami istri ini. Alhasil Derek pun mulai memperkerjakan beberapa tukang untuk merenovasi rumah barunya. Mereka masih tinggal di rumah lama, Wak. Sampai akhirnya pada tanggal 4 Juni tahun 2014, ketika Derek ini baru saja mengawasi Puasa proses dong, renovasi puasa rumah apa? mereka, Derek yang pada saat itu puasa. kelelahan, pilih untuk istirahat Puasa bentar. Nah, lalu ujiannya. setelah beristirahat ini, tiba-tiba Derek ini beranjaklah pergi menuju ke kotak surat yang memang terdapat di depan rumah. Puasa masuk, Pada lebaran saat itu dia libur, macam habis lebaran memeriksa masuk surat-surat lagi. yang masuk gitu loh, Wak. Barangkali ada surat yang penting gitu kan. Lalu ketika kotak surat itu dibuka, awalnya isinya memang biasa-biasa aja, kayak iklan brosur, surat tagihan pembayaran dan sebagainya. Tapi ketika Derek memperhatikannya lebih lanjut, Ci udah lihat di situ berita mobil dia Mas melihat Andra. ada Udah, sejaring aku kemarin langsung ke amplop sana. yang tidak bertuliskan nama ataupun juga alamat si pengirim. Di bagian amplop itu cuma tertulis Ujiannya apa? kok pas The new puasa. owner atau pemilik rumah yang Kayaknya sih. dan ketika Derek membuka amplop itu, ternyata isinya adalah sejaring Live-nya surat yang macet-macet. ditulis tangan, Wak. Nah, surat inilah yang bikin Derek sama keluarganya geger langsung, Wak. Kenapa? Karena surat itu berisi gini, kalian dengar BPR. Pada tetangga baru ini, Lulu karya gentong. izinkan aku menyambut kedatanganmu di sini. Bagaimana kau bisa berakhir di sini? Apakah 657 Boulevard memanggilmu dengan kekuatan penuhnya? Keluargamu sudah mengawasi Mas Kana lagi selama malming. dekade-dekade. Dulu kakekku telah mengawasi rumah ini
pada Lagi tahun maling. 1960-an, lalu dilanjutkan oleh ayahku pada tahun 1960-an, dan sekarang tiba giliran. Apakah kau tahu bagaimana sejarah rumah itu? Apakah kau tahu siapa aku? Ada ratusan mobil yang melintas di 657 Boulevard setiap harinya. Si yang bayi adiknya Aku Sanung ya? adalah salah satu. Bukan. Lihatlah dari sebuah jendela yang ada di rumah 657 Boulevard. Mungkin aku adalah salah satu orang yang melintas. Selamat datang temanku, biarkan pesta dimulai. Salam. Aku dengarnya aja merinding, Wak. Apalagi si Derek baca itu yang ketakutan ya, Wak. Dia langsung Halo, telepon polisi. Mel. Nah, sesaat setelah polisi tiba Mela dan membaca Raffelo. surat itu, mereka nanya, Umurnya "Pak 18 Derek, Bapak tahun, punya tahun musuh ini nggak?" Katanya, "Ya ada, Pak, saya 2019. nggak punya." "Oh ya sudah, kalau begitu Pak, mungkin ini cuma surat main-main aja Pak, surat ngeprank aja," kata polisi kan. Jawabannya itu pasti nggak bikin Derek puas lah kan, Pak. Nah, karena memang si Derek ini masih ketakutan, alhasil dia pun segera menghubungi pemilik rumah sebelumnya. Matanya Siapa kelihatan tadi? kayak habis Yaitu nangis. Andrea Woods. Singkat cerita, Boleh. setelah menceritakan soal surat tadi ke John dan Andrea, secara mengejutkan pasangan suami istri ini malah bilang, "Pak, kami udah tinggal di Konslet rumah itu selama 2 mobilnya tahun, dan konslet selama itu apa? juga kami merasa aman. Iya, Tapi itu memang Pak, makanan beberapa panda hari ini. sebelum kami pindah dari rumah itu, kami juga tiba-tiba mendapat surat misterius dari The Watcher. Inilah Pak, Kapan mau kami baru kira mas itu karena cuma belum tahu. prank. Jadi suratnya udah kami buang kayak gitu aja, kata mereka. Ternyata Jun sama Andre juga dapat surat itu, tapi dan detik-detik mereka mau pindah, Wah. 20 tahun tinggal di sana nggak kenapa-napa. Nah, setelah tahu kalau ternyata John sama Andre sempat dapat surat itu dari The Watcher, disitulah Derek ini tahu kalau surat ini ternyata pasti nggak main-main nih, bukan ngeprank yang dibilang sama polisi. Makin ketakutan si Derek di situ, Wah. Bikinnya apa tuh? Ramah Minggu kita setelah umak surat kan. pertama itu datang, Wak, sekarang gantian Maria, istrinya Derek pula yang menemukan surat kedua dari The Watcher. Isinya kurang lebih kayak gini. Ini mereka belum tinggal di rumah tua ya, masih direnovasi. Isi yang surat kedua berbunyi gini: "Selamat datang lagi di rumah baru kalian di 657 Boulevard. Para pekerja yang merenovasi Syahika rumah Putri. sedang sangat sibuk. Aku juga melihat salah satu Lulusan seni. anakku suka melukis di teras rumah. Apakah dia ingin jadi melukis? Apakah the young blood, atau maksudnya anak-anak ini, suka bermain di basement? Aku akan takut jika bermain sendiri di basement. Ruangan itu sangat jauh dari bagian rumah yang lain. Jika kamu sedang di lantai atas, kamu tidak akan mendengar anak-anak berteriak dari basement. Oh iya, mana kalian akan tidur nanti? Di lantai? Di lantai dua. Aku tahu kalian akan tidur lagi. Akan sangat membantu jika aku tahu masing-masing kalian akan tidur di mana, sehingga aku bisa menyusun rencana yang lebih baik. Selamat datang di rumah baru. Aku akan selalu mengawasi. Siapakah aku? Apa merinding si Maria dikasih tahu kayak gitu? Aku tidur di mana? Cepatlah tinggal di sini biar aku tahu kalian tidur di mana aja. Supaya rencana aku berjalan lancar. Apa nggak kejut dan tidak surat itu, Wak. Dan betul aja surat kedua yang dibacanya itu lagi-lagi bikin Maria betul-betul ketakutan, Wak. Dalam suratnya secara spesifik, The Watcher ini bilang kalau dia tahu tentang salah satu anaknya mereka yang suka melukis. Memang iya, di situ Maria jadi makin khawatir sama keselamatan anaknya kan, Wak. Bisa terancam nih keselamatan anakku. Alhasil sejak saat itu Maria udah gak pernah lagi mau mengajak ketiga anaknya main ke rumah itu lagi, Wak. Memang kan rumah itu masih direnovasi, tapi nggak mau kami ke sana. Belok kami ke rumah lama dulu. Terus Katanya beberapa bintitan. hari kemudian Udah datang ada lagi di surat bintitannya. ketiga dari The Watcher lagi tentunya. Nampaknya The Watcher ini notice, Wak, kalau Derek, Maria sama ketiga anaknya udah nggak pernah mau datang ke rumah itu lagi. Itulah kenapa di surat Karena lagi ketiga ini bilang, keluar. kalian pergi kemana? Rumah 657 Boulevard merindukan kalian. Tapi setelah menerima surat ketiga inilah, Wak, Maria pun mikir udah nggak betul ini, udahlah laporin lagi papa, katanya. Akhirnya tanpa menunggu waktu yang lama, Maria sama Derek pun pergilah lagi ke kantor polisi untuk melaporkan kejadian itu. Dan dari sinilah, Wak, penyelidikan kasus The Watcher dimulai. Ya. Setelah Maria dan Derek melaporkan perihal surat-surat misterius itu ke polisi, Wak, kasus ini pun langsung dilimpahkan ke seorang detektif yang bernama Leonardo Lugo. Cincin dari Mas Ana. Nah, di situ Derek Cincin sama Maria apa? pun bercerita lah sama detektif Lugo. Detektif, di suratnya The Watcher ini bilang kalau dia pernah lihat anak kami melukis di teras rumah kami, Pak. Itu berarti The Watcher ini berada di lokasi yang sangat dekat dengan rumah kami. Apa mungkin dia ini sengaja Kayak
udah. Sinyalnya kena itu HP-nya Kak Fitri. bikin Dera sama Maria ini kesel, Wak. Tapi lagi-lagi mereka nggak bisa berbuat apa-apa. Mereka tapi aduan mereka penting gitu kan gitu loh. Alhasil semakin lama kasus ini pun menggantung dan The Watcher belum juga ditangkap. Dan selagi belum ditangkap, tentunya semakin besar pula pengaruh kejadian ini terhadap Derek dan keluarganya dong. Bahkan karena rasa khawatir dan ketakutan yang berlebih itu, Wak, membuat Derek ini mulai mengalami insomnia dan juga depresi. Selain itu juga kondisi kesehatan mental Maria juga sangat-sangat terganggu, sehingga dia harus secara rutin berobat ke psikolog, Wak, sakit takutnya. Tuh, Glenn. Masalahnya lagi Semakin kacau. lagi malingan. Derek pun EMA. gak berani mengambil resiko dengan membawa keluarganya pindah ke rumah 657. Walaupun memang proses renovasi mereka ini sudah selesai, mereka tetap memilih untuk tinggal di rumah lama dan membiarkan rumah 657 itu kosong. Di saat yang sama, Derek juga terus menekan pihak kepolisian agar segera mengungkap kasus Dibilangin ini. masalahnya lagi di Atau minimal luar. polisi bisa Gak mengungkap boleh aja seperti identitas itu. asli Kita dari nggak tahu Bocah. kesibukannya Paling nggak apa identitas gitu sudah kan. ketemu, Jadi Derek sama tidak boleh keluarganya memaksa. bisa sedikit agak lega lah gitu kan. Tapi sayangnya, Wak, entah kenapa pada saat itu kerjanya polisi ini dirasa lumayan lamban, Wak. Alhasil Relatifnya Derek kecil memilih Rinci agak untuk mengganggu. berinvestigasi secara mandiri. Waktu itu Derek nih mau, Wak, disewanya detektif swasta, sama dia juga minta tolong sama temannya yang merupakan mantan agen FBI atau Glenn. Tapi setelah proses investigasi dilakukan, lagi-lagi penyelidikan itu juga belum berjalan. Bahkan ketika mereka mendatangi langsung keluarga Langford untuk diinterogasi kembali, pada saat itu mereka malah mendapat kecaman dari saudara perempuannya Michael. Masih ingat namanya siapa? Ibu sebut namanya siapa? Namanya Abby Langford. Abby ini merasa segala Si tumben kemarin di investigasi Jakarta itu sebentar. sudah menantu. Karena kan nggak ada buktinya, kenapa harus kami mencurigai Ya masa mau polisi lama-lama juga sih? keluarga Langford ini? Nah, karena penyelidikan ini lagi-lagi Kamu masih pacaran kan? Derek Iya dan dong. Maria pun menjadi semakin frustasi lagi. Udahlah, beli rumah tuh mahal-mahal, ku renovasi. Kenapa kemarin nggak live bareng pas produksian? Karena produksiannya selesai jam 4 subuh. Dia tahu salah beli Jadi nggak mungkin aku live subuh-subuh. Capek juga, ngantuk. itu Maria masih terus Jadi langsung pulang kemarin. Udah gitu pulangnya hujan. ketika Maria kembali mengeluhkan tentang rumah Hujan deras. teror dari Bocah. Terus perjalanan dari tempat syuting ke rumah itu 1 jam. Rasa stresmu ini tidak akan hilang jika kamu terus-terusan menggenggamnya dengan Oci bisa nyetir mobil? Bisa. waktunya kamu untuk melepaskannya. Kata si terapis ini, gimana caranya Soalnya jarang kecilan karena sibuk guys, sibuk sendiri-sendiri. sepakat untuk tidak tinggal di rumah 657 itu lagi kan? Nah, bagaimana kalau rumah itu kamu jual aja, kata terapis. Nah, mendengar saran itu, seketika Maria pun langsung terdiam, Wak. Jauh di dalam hatinya, dia merasa saran dari terapisnya itu betul juga. Walaupun sebenarnya dia berat kali jual itu, tapi mungkin setelah aku jual, aku bisa agak lebih lega lah gitu. Mungkin dia tuh juga kebukan Keisha. belinya mahal. Akhirnya udah, Wak, tanpa menunggu waktu yang lama, dia pun mengatakan hal itu kepada Derek suaminya. Ya Allah, Pak, kita jual aja lah. Udah, dan setelah mendengar cerita dari Maria istrinya, ternyata Derek ini juga setuju juga dengan rencana itu. Dan setelah melewati banyak sekali kejadian meresahkan, Oh, beres-beres, mereka sepakat ntar. untuk menjual rumah 657 impian yang bahkan belum sempat mereka Pindah ke kamar. tapi Aku mau tidur. Enggak sih. Enggak tidur sih sebenarnya. Sebentar ya guys. Emang aku anaknya tuh suka jalan-jalan riuh sendiri gitu.
Gelap ya? Gelap gak sih? Enggak kan? Tahu. Sudah. Yuk. Kalau ada yang mau tanya-tanya boleh. Lagi beres-beres ya, Ci. Kan ini udah ada tulisannya, lagi beres-beres aja. Udah aku sematin. Kak Oci main gitar juga. Nggak bisa main gitar. Paling bisanya makan. Oci umur berapa? Aku umur 18 tahun. Ya ampun, Rebo amat sih cantik. Rebo amat apa, Rebo? Janji manis nalika awal pacaran. Ci, awas bahaya tuh kipasnya kalau ada Shanum. Iya, emang nggak ada tutupnya itu. Seperti itu sebenarnya tuh buat di sekolah aja, kalau pas sekolah baru itu. Oci kalau lagi jalan siapa yang nyetir? Nyetir siapa nih? Laptopnya belum dimatiin. Kadung elos, orang mikir. Suaranya kok beda ya? Beda gimana ya? Maaf nih. Emang gak capek sih malam-malam masih beres-beres?
bukan beres-beres, bersih-bersih ya, maksudnya kayak lagi tata-tata aja. Tadi soalnya habis beli kayak habis dari minimarket gitu. Malam minggu di rumah aja ya. Iya, mau kemana? Pintunya nggak bisa ditutup rapat ya, musim hujan biasanya mengembang. Biasanya bisa, nggak tahu tiba-tiba nggak bisa, kadang bisa kadang nggak bisa gitu. Nggak tahu juga ya guys. Kaget. Kita beres-beres. Lebih suka beres-beres malam-malam aja. Karena kalau malam kan kayak hening gitu. Kamu suka cemburu gak sih kalau Lana duet sama cewek? Enggak. Namanya juga apa ya, bekerja gitu. Gitaris apa? Oh kan fokus gitar itu. Halo Yochio, halo. Oke. Kita sambil bersih-bersih ya guys. Ini nih. Bukan itu ini saya. Bukan. Ini meskipun ada ini nih biasanya bisa. Meskipun dilepas ini nih kan. Nih. Dulu kemarin bisa, sekarang nggak bisa. Bisa sini. Sudahlah, nggak apa-apa. Pintunya masih baru. Iya, masih baru, itu nggak ada ininya, masih nggak ada ini. Kayak cuma ditutup, cuma ada ininya nih, apa? Slot apa ya? Kuncinya, ininya nggak ada, masih belum dikasih. Kasihan Ci. Iya, pintunya nggak bisa ditutup, masih kena hujan. Jadi kayak mengembang gitu kali ya. Aku juga nggak tahu. Kadung elos orang mikir, ya ampun berantakan banget ya tasnya. Pengen disapa dong. Halo Siti Rojhana. Ci, info. Halo, info apa ya? Nggak ngerti. Pintunya kok nggak ada pegangannya? Iya, itu pintunya masih baru, itu baru di unboxing. Belum dikasih pintu, belum dikasih apa, pegangan. Iya, pegangannya nggak ada, masih emang. Oke, mungkin ada yang mau spill boleh, bertanya-tanya boleh ya, silakan. Emang tiap hari kayak begini guys.
muter-muter live-nya. Emang iya? Halo Kediri. Nih tadi beli ini apa? Jepit. Beli pasta gigi. Beli kunciran. Beli parfum. Beli apa lagi tadi ya? Susu. Obat pilek. Ini aku tuh stok ini apa namanya susu. Biar sehat. Kita temenin deh beresnya biar semangat. Boleh. Ayo. Kenapa lebih suka live malam-malam gini kayak waktunya tidur gitu, karena gak ada yang mengganggu. Kalau ada yang mengganggu aku kayak gimana. Kok nggak pernah dandan tomboy lagi? Emang aku pernah tomboy? Mungkin di sini habis hujan, di sini juga habis hujan. Kalian harus tahu, nanti aku posting videonya ya. Video itu tadi aku nganterin nenekku pulang kan, itu ada bukan banjir sih, apa? Bendungannya, bendungan air bendungannya itu gede gitu. Itu di belakang gitar siapa? Gitarku, tapi nggak bisa mainnya. Jadi waktu itu nyiapin Mas Lana aja, kan Mas Lana waktu itu kesini. Jadi biar dia nggak bosan aja. Taruh di bawah TV. Nah, sama Lana itu pacaran beneran apa gimmick sih? Kamu masih bertanya, aku sobek kamu. Tanyakanlah pada para netizen yang lainnya ya. Kamu jangan gitu, nanti diserbu sama para laci loh. Gak boleh seperti itu. Yang hal yang sudah nyata itu tidak boleh dipertanyakan lagi. Please. Keren. Gede ya? Kapan putus? Gak putus. Siapa yang bilang putus? Gak ada bro, gak ada putus-putus. Udah, gak kelihatan ya? Yang kecil. Kok nggak teleponan sama Mas Lana? Mas Lananya lagi malmingan sama Mas Idris sama Mas Amar. Sakit. Charger. Spill body serum mana ya? Pakai Nivea yang extra bright night nourish superfood.
Pokoknya warna ungu deh. Mochi pipinya tirus, lagi kurusan ya. Iya, gara kemarin. Gak tahu kenapa kalau di Jakarta nggak nafsu makan. Nggak tahu kenapa, karena mungkin di apartemen gitu ya, jadi kayak tempatnya tinggi gitu ya, kayak enggak sih, bercanda. Senin upacara kan besok Minggu ya, masih Minggu kan ya, sekarang Sabtu. Gimana sih ini kalau buat luar kota? Sikat gigi. Simple. Masukin. Reset. Halo Lampung. Halo Palu. Spill foto ayang. Nggak ada foto ayang, adanya foto ini. Itu foto aku Mas Lana bareng kakek nenek. Jadi seperti itu. Foto keluarga, bukan keluarga sih, ya hampir, karena itu fotoku, foto Mas Lana 4 kan, aku, Mas Lana sama kakek nenek. Udah itu aja. Kapan rilis produksian? Apa sih? Produksian sebelumnya? Nggak tahu, tanya papi. Aku nggak tahu. Oh iya. Ci dipantau papi, Ci. Masa sih? Mana? Gak ada. Ci spill bedak-bedak apa ini? Boleh, yang minta spill boleh. Boleh, silakan. IndiHome ya? Apanya IndiHome? Wifi. Wifi ku apa ya? Nggak tahu ya. Aku kurang mengerti juga sih. Yuk, yang mau di spill boleh, mumpung lagi mau. Obat kalau lagi batuk pakai komik. Sabar.
Alvira info apa ya, nggak tahu, aku juga nggak dapat info ini. Spill yang ada di depanmu. Apa guys, itu doang. Sebenarnya skincareku ada di sini. Ini skincare. Kalau ini kayak baterainya habis, nggak apa-apa. Nggak nyampe sih chargernya, jauh. Wisuda bulan apa, Ci? Pokok Januari, Februari, Maret, April, Mei. Mei aku udah lulus. Maksudnya pakai tato apa, Ci? Itu bukan tato, kayak itu kayak kalau cewek itu henna gitu kan, kayak paling 2 minggu hilang gitu kan. Ya itu sama kayak Mas Lana gitu, tapi bukan henna. Ya tato-tatoan kayak stiker gitu. Lagi ada di mana, Ci? Lagi di rumah aja, nggak ngapa-ngapain, lagi beres-beres. Sambil beres-beres ya guys. Ini obat-obatan. Lagi LDR, betul sekali. Lulus bulan Mei. Lulus bulan Mei ya guys. Skincare, sebentar, sabar. Mas Lana lagi malam sama Mas Amar sama Mas Idris. Lucu banget. Sudah, bagian sini sudah beres. Aku pakai ini apa, foundationnya pakai makeover tapi dicampur sama Maybelline, jadi Maybelline-nya dicampur dimasukin sini. Udah habis guys, jadi dibuang. Ini setting spray Pixi yang face mist, ini udah habis, tinggal dibuang. Gitu aja lah. Apalagi di Jakarta kemarin naik Natasha 2 nggak sih? Enggak, karena Natasha 2 nya lagi bukan rusak ya, lagi nggak bisa dipakai lah intinya. Apa tuh? Unboxing my bag. Ada tisu basah, terus ada kaca cermin. Gatel kepalanya, ketombean, salah pakai sampo. Terus dompet,
parfum lagi, lipstick, sisir, charger buat di apa, di mobil, coki, potong kuku, duit 500, elips, cincin, udah itu doang. Ya seperti itu aja lah. Gue minat banget sama Ochi. Wah, minat apa tuh ya? Aku punya uang 75.000 sama uang 100 rupiah Indonesia. Bank Indonesia 100 rupiah 1992. Wow, udah sih biasa aja. Sisir, jangan lupa sisir, harus dibawa. Pinset ini buat, ini ada cermin juga nih, buat menghilangkan komedo. Ini jerawat ini, terus dikasih itu apa, tempelan itu apa namanya, ngepel. Suara Oci sama Mas Rana bagus banget, makasih. Suaranya Oci kayak ngebas gitu, Ci. Ngebas gimana ya, ngebas? Selamat malam Oci, nanti bila free kita cerita panjang, boleh. Makasih videonya kemarin cantik bareng Mami. Salam dari Laci Fans Club. Halo. Spill minyak wangi yang bening putih. Bening putih? Beli di TikTok. Pink sweet. Baunya enak. Kayak manis-manis gitu. Berapa ya? 40.000 kali ya, 42. Tapi jangan pakainya jangan banyak-banyak karena kayak nyenget gitu. Aku sebenarnya tuh pengen beli parfum kayak punya temanku, ada Jaf JAS Jas parfum. Tapi belum sempet gitu beli. Spill skincare boleh. Kita sambil skincarean ya guys. Ini acne padnya mana ini, acne pad. Besok pagi dilepas langsung keluar jerawatnya.
Aku lupa punya ini setting spray loh, facial spray kayak Christmas, tapi jangan pakai. Biar apa sih pakai itu, apa namanya, jadi tempel ini tuh acne pack kayak apa ya, jadi kalau ada yang punya jerawat, kan jerawat ada nanahnya gitu kan, yang putih-putih itu. Nah kalau di klub, kalau pakai tangan diginiin biasa kan pasti kadang masih ada, karena kalau pakai ini itu kalau pas dilepas ditarik itu kecabut. Tapi ya nggak, ini kan udah dipasang nih, jangan langsung dipasang terus dilepas gitu, nggak bisa. Jadi kayak kalau aku biasanya buat tidur, paginya aku lepas. Kalau nggak gitu si pagi dipakai gitu kan, sorenya waktu mau mandi dilepas gitu. Jadi langsung Rp40.000 duit Malaysia, agaknya berapa ya, 40.000 berapa ya, nggak tahu, bukan orang Malaysia. Ya gimana ya, gak nyampe ya chargernya ya, jauh banget. Di sini nyampe karena baterainya habis. Nggak nyampe, kok masih nggak nyampe. Ini baru nyampe. Sambil di charger. Lagi di mana? Lagi di rumah. Ini mau skincarean. Pakai face mist. Cepetku tadi di mana ya? Sugeng Wengi. Ini lotion pagi, ini udah aku campur, kayak ini ada Citra, ada Marina, ada Nivea, terus ada apa lagi tuh, Scarlett, campur. Yang penting cocok aja sih, ya kan. Ini aku biasanya pakai ini apa, buat mata panda. Tapi emang mata panda tuh susah guys untuk dihilangkan tuh, kayak emang susah, gak bisa cepat langsung hilang, 1 hari hilang. Enggak.
Mbak berarti cewek nih dandan kui suyo. Tergantung ya masih, tergantung dia cepet dan tidaknya, dan tergantung dia pakainya seberapa banyak gitu kan. Kayak step 1, step 2 kayak apa ya gitu deh. Kayak ini udah yang nomor 2, tadi kan habis toner terus pakai ini. Kalau urut-urutannya sih yang penting sama aja ya. Sudah. Salam dari Pasuruan. Halo. Cerita kemarin di Jakarta sama Mas Lana, cerita apa nih? Namanya apa Ci? Namanya L'Oreal Paris apa ya? Pokok buat ini beginian nih, apa ini? L'Oreal. Intinya itulah. Aku sendiri juga nggak tahu guys. Nanti dipakai aja gitu. Di dahinya pun ada jerawat, iya ada jerawat. Ya apalah, kita cuma manusia biasa kan ya, kita semua sama. Kapan ke Lampung lagi Ci? Nggak tahu, belum tahu. Terus kita pakai serum ya guys. Saya mau pakai serum ini, New Skin Revolution Brightening Glow Up Serum. Tulisannya kecil, nggak kelihatan. Ci masih Selana nggak pede ya sama rambut barunya? Pede, awalnya emang nggak pede, tapi habis gitu pede. Ya begitulah. Ini kelar dandannya subuh ya Ci? Enggak, karena kita sambil cerita-cerita ya guys, jadi kayak lama gitu. Sebenarnya ya enggak juga sih. Sebenarnya nggak lama dandan itu, tapi tergantung. Pokok udah meresap nih baru selesai gitu. Ini jidatku bekas jatuh. Kalau yang ini jerawat kayak beruntusan gitu. Namanya juga manusia guys. Gak mungkin gak ada bekas jerawat. Kita pakai serum lagi ya guys. Gak apa-apa, templok-templokin aja itu serum. Baunya wangi. Tapi hati-hati mbak, nek gue pakaian produk-produk soalnya banyak yang KW bahaya. Iya, makanya gue kalau beli sesuatu tuh langsung, apalagi kalau di Shopee tuh banyak ya, banyak yang KW. Makanya kalau beli di Shopee itu langsung di Shopee Mall-nya aja. Kalau nggak gitu sekalian langsung di toko aja, di toko yang kayak agennya gitu, kayak terpercaya gitu. Gak nonton Netflix ya Ci? Enggak, karena gak bisa Netflixku lagi gangguan. Terus kita pakai serum, kita pakai sleeping, tapi nggak wajib sih. Aku pakai ini sleeping mask retinol booster. Jadi ini kayak retinol gitu guys. Udah habis jadi harus dibuka. Kalau nggak dibuka nggak bisa, karena udah habis. Udah sisa-sisa terakhir. Ya gimana ya? Di leher nggak dipakai, jadi dipakein dong. Tapi kadang emang suka agak lupa gitu. Suara Ci kayaknya beda ya. Enggak, karena ini udah malam aja, jadi suaranya kayak agak serak-serak gitu. Gak mungkin dong aku mau teriak-teriak.
kok lupa sih. Oh itu face mist. Sini aja. Tuh kayaknya Mbak Ci jerawat dari efek pubertas kayaknya Kak Ci, soalnya aku juga pernah ngalamin. Iya, lagi halangan juga, lagi haid. Ya Ci, jangan sampai lupa nanti belang jelek, jangan lupa pakai di lehernya. Iya, kadang suka belang gitu aku, kayak putihan leher gitu, karena sering pakai skincare-nya di leher. Karena suka lupa gitu. Itu gitu Ci gitarku. Coba cek seref. Apanya seref? Jelek banget ya. Tapi ini nggak ada ya, ada deh. Harusnya tadi sebelum dipakein skincare. Udah selesai. Situ kita pakai moisturizer. Aku pakai dari The Original yang Cica B6 Soothing Moisturizer yang warnanya kayak gini, kayak hijau-hijauan gitu. Ini untuk mengatasi kulit yang kayak kemerahan gitu, agak merah-merah. Sebenarnya agak merah sih buat jerawat. Sudah. Kita pakai moisturizer lagi dari Devil. Coba andai tali putus di tengah, gimana tuh? Lupa. Tali yang putus di tengah. Gak bisa guys, kalau udah malam-malam gini tuh suaranya pasti beda. Karena ini udah waktu tidur. Terima kasih baru pertama kali lihat Oci Live langsung baca, senangnya sama-sama. Pakai skincare apa? Tadi kan udah dijelasin mulai awal tadi. Kamu gak nonton live-ku ya tadi. Jadi ini udah step yang hampir terakhir sih. Kalau ditanya skincare apa pasti bingung jawabnya, karena skincare-nya tuh bukan yang satu paket gitu. Jadi kayak skincare-ku tuh campur gitu, karena nyari yang cocok. Kadang kayak satu paket gitu kan, tapi serumnya kadang nggak cocok, atau cleansingnya nggak cocok gitu kan. Spill kak, udah di spill tadi. Jadi pertama pakai moisturizer. Pakai apa? Baru lihat kak. Kamu berarti ketinggalan live-ku. Maaf suaranya udah ngantuk. Enggak ngantuk sih udah. Kalau malam memang gitu suaranya langsung. Pulang kak pil sambil
spill ceguan. Pelan banget suaranya. Udah malam, nggak boleh keras-keras. Tali yang putus di tengah. Gak mungkin dong mau teriak di sini. Ini tadi udah pakai moisturizer, terus terakhir kita pakai sleeping mask. Jadi ini kayak masker gitu, tapi boleh buat tidur. Emang buat tidur sih. Jadi ini step terakhir. Terus gitu udah selesai. Dicampur sih banyak merek. Iya kan nggak apa-apa, kan nggak harus sama mereknya. Selesai. Ini sleeping mask dari Viva. Udah selesai. Pernah jerawatan nggak? Ini jerawat. Ini di sini ini ada jerawat, bukan jerawat sih, kayak apa ya, bekas jerawat. Spill facial foam. Nah, masalahnya facial foamnya ada di kamar mandi ya guys. Aku pakai itu Nivea. Mana ya? Bentar aku cariin. Pakai itu Nivea itu. Mana Google? Kita cari di Google. Nivea. Nih, aku pakai ini. Apa? Facial foamnya pakai ini Nivea yang warna pink. Yang pearl micro serum. Yang apa? Mutiara itu deh pokoknya. Pokok itu kayak gitu ya. Ini aku juga biasanya pakai ini dari Norea apa? Noera, buat di sini sama di lutut. Kalau bisa biasanya buat ketiak juga, buat di sini biar nggak hitam. Kebanyakan guys. Terlalu bersemangat sih. Kebanyakan. Gimana dong? Tambah banyak. Namanya juga wanita, ada aja. Soalnya lututku itu hitam gitu guys, jadi harus diputihkan. Kemarin udah putih, sekarang hitam lagi gara-gara sekolah naik sepeda. Kok gak keluar?
taruh di ketiak. Ketiaknya biar nggak hitam. Aja kalau kakak jadwal makan malam biasanya jam berapa? Kalau lapar aja sih, jadi nggak ada jam-jaman. Kalau jam 7 lapar ya makan, jam 8 makan, jam 7 lapar ya makan. Kalau jam berapa? Jam 9 lapar ya makan juga boleh. Tidak ada larangan. Mau makan jam berapa ya? Kapan ke Jakarta lagi cantik? Belum tahu. Pamit undur diri, Ci sudah ngantuk. Monggo silakan. Emang akunya aja sih yang live malam-malam, agak menyusahkan orang sih. Coba pakai lotion. Jadi lotion nggak harus siang aja, malam juga pakai. Pakai lotion ini, apa yang viral di TikTok, nggak tahu, kayak nyoba aja. Kalian aja bisa putih ya guys. Ameh turu wae kok ribetnya. Inilah demi mendapatkan kulit cerah harus rela. Kalau mau kulitnya bersih ya segini guys. Tali yang putus di tengah, apa mungkin sambungkan kembali? Ini kemarin tanganku kena ini apa? Kena palu gara-gara benerin gorden. Tahu gorden nggak? Gorden. Nah, aku kemarin pasang gorden ini, pasang sendiri aku. Sebenarnya udah dipasang kayak yang ini. Aku pasang kayak ini kan. Cuma kemarin tuh pertama tuh aku pikir udah beli 2 kan. Ternyata beli 1, cuma ke check out 1. Terus ukurannya tuh terlalu kecil. Jadi aku beli lagi agak besar. Spill gelamnya. Ini ukuran anak-anak guys, karena aku kan badannya kecil banget gitu. Terus pakai ini yang terakhir. Temennya juga cewek. Gimana tanggapan kamu Mas Nana rambut pendek? Ya gak gimana-gimana, kayak ya udah kelihatan lebih muda. Kalau kemarin kan kelihatannya kayak lebih dewasa gitu, lebih kayak tua gitu sih, kayak om. Kalau sekarang sih enggak, kelihatan
seperti umurnya. Perasaan dari tadi yang terakhir semua nggak habis-habis apanya nggak habis-habis ini mah gede guys, lama itu habisnya. Ya cewek kalau lagi pakai produk-produk ini ya bisa 1 jam sendiri guys, belum dandannya. Kalau dandan yang lama ini dandannya, kalau pakai beginiannya enggak.